Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Darussalam Indonesia yang insyaAllah kesemuanya kita tanpa terkecuali senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia, barzah sampai akhirat. Teristimewa kepada sahibul majlis Bapak Insinyur Haji Didi Sudiardi beserta keluarga besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan yang sempurna dan dihujani keberkahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita insyaallah tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang barakah, dan Allah hiasi sisa umur hidup kita dengan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para asatizah, para dewan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tentunya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon insyaallah mudah-mudahan para guru kita senantiasa diberikan sehat afiat, panjang umur, dan tentunya keberadaan beliau di tengah-tengah kita menambah keberkahan majelis kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat afiat di momen yang baik, momen yang bagus, momen yang betul-betul insyaallah yang dianggap ini adalah salah satu media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan kita di hari ini jatuh pada 1 Rajab. Maka sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam ajaran doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan sehingga kami bisa maksimalkan ibadah secara zahir maupun batin dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan keluar kita mendapatkan minal aidina wal faizin wa kullu amin wa antum bikhair. Maka nikmat dan anugerah yang Allah berikan bertepatan di tanggal 1 Rajab, yang mana dalam sebuah riwayat tentunya walaupun kita masuk sudah di harinya, Nabi katakan khamsul layalin la turad fihina da'wah awal laylah minar Rajab wa laylatul Jum'ah wa laylatul Idul Fitri wa laylatul Idul Adha. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa kita. Salah satunya malam pertama 1 Rajab. Yang kedua malam Jumat, yang ketiga malam Idul Fitri, atau yang keempat malam Idul Adha, yang kelima malam Idul Adha. Maka 5 malam ini alhamdulillah ada yang jatuhnya seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Nah, bertepatan kita malam atau di tanggal 1 Rajab, yaitu Syahrullah, bulannya Allah, yang kita kudu pastikan bahwa kita masuk ke bulan yang mulia, itu Syahrullah, bulan di mana kita baru menanam benih, menyiraminya nanti di bulan Sya'ban, memetik hasilnya di bulan Ramadan. Filosofinya kurang lebih seperti itu. Nah, cara-cara itu semua ada prakteknya. Prakteknya adalah ada hal yang sepele namun penting sekali, yaitu kita pastikan tidak ada satu nama,
di dalam hati kita yang kita benci. Tidak ada satu nama, baik itu muslim maupun non-muslim, hamba Allah manusia, yang ada di hati kita, yang mungkin selama perjalanan hidup kita, namanya kita bermuamalah, baik disengaja maupun tidak, ada saja hal-hal yang membuat kita kesal, atau kita merasa dizalimi dan seterusnya. Namun kita diajarkan oleh Allah, khuzil afwa wa'mur 'anil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kita seorang yang mampu menjadi pemaaf. Walaupun sulit, tapi ini balasannya besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengorbankan perasaan kita yang tercabik-cabik. Namun kalau kita ingin menggembirakan Rasulullah SAW dan ingin mendapatkan nazarah, pandangan khusus di tanggal 1 Rajab, yang mana dalam riwayat dikatakan siapa orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, insyaallah kita, alhamdulillah, bertepatan di tanggal 1 Rajab kita duduk bersimpuh daripada majelis ta'lim di Darussalam Indonesia. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Ini satu anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirah, dengan pandangan hidayah, dengan pandangan istiqamah, dengan pandangan tayassur wal fadl wal karam. Semua kita mendapatkan dengan pandangan baik dari Allah, sehingga insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tentunya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah memahami fadilah, keutamaan di bulan Rajab adalah bulannya Allah, ditegaskan di dalam Al-Quran, fala tazlimu anfusakum fihinna. Jangan sesekali kita menzalimi diri kita di bulan ini, yaitu bulan Rajab khususnya, karena dilarang adanya pertikaian, permusuhan, peperangan, karena kita menghormati adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hanya tidak berhenti permusuhan kemudian kita lanjut di bulan kemudian, berhenti secara total, berhenti secara maksimal. Bukan kita berhenti musuhnya sekarang, masuk Sya'ban kita ribut lagi, atau selepas Ramadan kita berantem lagi, enggak. Tapi kita betul-betul mampu nukhallis min qulubina al-ikrah wal ghadab. Ya, kita mampu membersihkan dari hati-hati kita kebencian dan permusuhan. Maka dengan demikian insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan, keberkahan dalam hidup. Dan kita perbanyak istighfar di bulan Rajab, perbanyak mohon ampun di bulan Rajab, sebagaimana riwayat hadis, dan ini dilestarikan oleh ulama-ulama kita, selepas kita sholat 5 waktu, terkhusus sholat subuh dan sholat asar atau sholat maghrib, maka kita membaca Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya sebanyak 70 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Dan amaliyah yang paling afdal, karena ini bulan istighfar, bulan penuh dengan pengampunan, agar kita diampunkan bersih sehingga kita bisa mencicipi bulan Sya'ban, terkhusus bulan Ramadan dengan fitrah, dengan bersih. Ya bersih, insyaallah enggak ada dosanya, dosa-dosa kecil kita diampuni. Hada syahrut taubah. Maka jangan sampai di bulan ini lewat kita keluar dari bulan Rajab enggak taubat sama Allah. Terserah kita mau taruh di awal minggu atau di minggu kedua atau setiap malam, enggak ada masalah ya. Kita taubat sama Allah, kita mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ampunannya yang sempurna, yang besar buat kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Sebagaimana seperti biasa kita mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nurul Iman yang dirangkum oleh guru mulia kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid. Semoga Allah berikan sehat afiat, panjang umur kepada beliau, dan Allah jadikan kita kesayangannya insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan
daripada kitab Nurul Iman, maka kita masuk pada hadis yang ke-7. Ya, mari kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amru ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ahabban nasi ilayya Aisyatu wa minar rijali abuha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini masuk kepada hadis yang ke-7. Secara garis besar materi atau tema pada hadis ini membahas sedikit tafdiliyah atau keutamaan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya banyak sahabat-sahabat Nabi satu dengan lainnya mempunyai keutamaan-keutamaan yang lain satu dengan lainnya. Malam hari ini hadis ini membahas tentang cintanya Rasulullah atau siapa orang yang amat sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi diriwayatkan dari sahabat yang bernama Amru bin As radhiyallahu taala anhu. Amru bin As ini kalau sedikit kita membahas manaqibnya atau geografi beliau, beliau bernama Abu Abdullah. Namanya Abu Abdullah. Amr bin As bin Wa'il al-Qurshi as-Sahmi. Dari kaum Qurshi as-Sahmi. Aslama radhiyallahu anhu sanah 7. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Waqila dikatakan, ada yang mengatakan tahun ke-8. Sebelum kemenangan Fathu Makkah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali memerintahkan beliau untuk memimpin beberapa peperangan ghazwah. Ya. Selalu Rasulullah percayakan beliau menjadi komando untuk memimpin peperangan. Salah satunya adalah ghazwah Zata Salasil. Nama peperangannya Zata Salasil. Dan peperangan ini kebetulan tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Bahkan ulama mengatakan ada beberapa peperangan yang dipimpin oleh Amr bin As, tapi tidak dihadiri oleh Rasulullah itu sebanyak kalau tidak salah 40-an. Tepatnya saya lupa berapa. Ada yang mengatakan kalau salah 48 atau 46, tapi kurang lebih ada 40-an peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah, namun dikomandoi oleh Amr bin As. Ada yang mengatakan 27 peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Dan di peperangan tersebut, Zata Salasil pasukannya hanya ada 300 orang. Subhanallah, ini sahabat, hadirin yang dirahmati Allah, itu bukan sahabat, kalau udah bicara jihad, fisabilillah, peperangan itu bukan sahabat yang pasukan berani mati, bukan. Tapi lebih dari itu, pasukan rindu kematian. bukan lagi berani mati. Karena pernah satu waktu, ini bukan dengan sahabat Amr bin As radhiyallahu an, melainkan dengan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an. Tak kala satu waktu Sayyidina Khalid bin Walid yang dijuluki Saiful Maslul pernah bermuajah, berhadapan langsung dengan musuh-musuh Allah. Itu musuh-musuh Islam. Kemudian ini pemimpinnya kaum Quraisy bilang begini, ya Khalid bin Walid, mendingan lu pulang dah kalau bahasa kita begitu. Satu, pasukan saya 10 kali lipat lebih banyak dari pasukan ente. Yang kedua, pasukan kita ini kata musuh, pasukan berani mati semua. Nah kalau orang yang imannya kecil kan iman geder digituin. Satu ngelihat jumlah udah lebih banyak. Ditambah di move lagi begitu.
Kalau yang imannya lemah, ya benar juga omongannya, balik aja dia. Kalau yang imannya lemah. Tapi tidak dengan Khalid bin Walid. Beliau digituin, kancengan dia. Ente dengerin ya. Pasukan kita boleh sedikit. Pasukan kita boleh sedikit. Kalau ente bilang pasukan ente berani mati, pasukan kita rindu kematian. Nah, di dalam riwayat yang lain, salah satu bukti bahwa sahabat-sahabat Nabi semua kalau udah disuruh perang itu, wah, bukan pada ketakutan, justru pada berebut, ingin dipanggil, diikut sertakan dalam jihad. Bahkan saya lupa ada satu sahabat yang kondisinya awar, pincang, nggak sempurna, maksa datang ke Rasulullah minta ikut disertakan untuk perang Ghazwah. Tapi Rasulullah bilang, anta ma'dzur, jangan. Ya Rasulullah, saya pengen mati di jihad, saya pengen mati sabilillah. Saya nggak mau mati dalam keadaan biasa, saya pengen mati di medan perang. Nah, salah satunya sahabat-sahabat yang rindu kematian ini, waktu peperangan Mu'tah. Tak kala peperangan Mu'tah itu ada 3 sahabat yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yang ketiga Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajmain. Dipanggilin di 3-3-nya menghadap oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bilang begini, hai Zaid bin Harisah, kau nanti yang pegang royah, panji, komando, bendera peperangan, bendera jihad. Kalau kau tewas terbunuh, maka akan dihandle oleh Zubair bin Awam. Kalau Zubair bin Awam tewas terbunuh, akan dihandle oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau beliau pun tewas terbunuh, ada nanti yang lain yang akan meneruskan. Kalau kita digituin udah ditawil bakal mati. Ya Rasulullah, maafin anak saya masih pada kecil-kecil ini kayaknya nih. Masih panjang, saya belum lulus SD, belum ini. Kan dulu deh yang lain aja lu ya. Kalau kita itu. Tapi uniknya setelah disampaikan demikian oleh Rasulullah SAW, ini sahabat yang 3 tadi, Zaid bin Harisah, Zubair bin Awam, Ja'far bin Abi Talib, 3-3-nya menangis. Kemudian sahabat yang lain melihat dan berkata, apakah tangisan kalian, ini kalian khawatir karena kalian sudah ditakwil bakal meninggal, bakal mati di medan perang. Dia bilang, kami menangis bukan karena kami takut mati, tapi kami terakhir melihat Rasulullah hari ini. Itu yang kami tangisi secara alam dunia. Walaupun pastinya mereka kelak berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bukti-bukti para sahabat Rasulullah SAW itu semuanya tanpa terkecuali itu kalau udah di medan perang, wah galak-galak banget. Tapi antik bin ajaibnya dalam riwayat dikisahkan itu sampai tertidur-tidur. Jadi dikata berani rindu kematian, tapi santai ngadepin peperangan, nggak tegang. Kadang-kadang perang santai sampai ketiduran. Tapi kalau udah sholat, wah tegak-tegak banget. Kalau udah sholat tegak-tegak. Makanya ini ada kalimat di sini, Amr bin As pernah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memimpin satu peperangan yaitu Zatas Salasil yang jumlah sahabatnya itu 300 sahabat saja. Tapi alhamdulillah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun jumlah musuhnya 10 kali lipat. Ya, berarti 300.000. Ini 300, ini 300.000, 10 kali lipat. 30.000 ya. 30.000, berarti 10 kali lipat lebih banyak daripada pasukan muslim. Tapi nggak gentar, makanya nih kita biar bangga jadi orang Islam. Baca sejarah. Ini kita dicolong nih, sejarah kita, ya dikilik-kilik dikit. Ada film, antum pernah nonton film Amerika, judulnya 300, pokoknya 300 tuh. Ente nonton dah. Itu terinspirasi
dari kisah Islam. 3 sahabat hanya 300 orang bisa mengalahkan yang jumlahnya 10 kali lipat. Itu diambil sama orang barat, dijadikan satu film, seakan-akan filmnya dia dikemas-kemas lagi. Tapi itu kisah itu terinspirasi dari kisah Islam. Coba. Karena sahabat nih kalau udah buat perang, kagak ada yang nyalinya tuh kagak ada yang, bukan masalah bab nyali berani atau tidak. Emang udah rindu kematian. Jadi sampai-sampai di dalam riwayat lain, ini ada sahabat lagi megang korma, 7 korma. Rasulullah bolak-balik di atas kudanya, memeriksa barisan Muslim. Tiba-tiba ada satu nyeletuk, ya Rasulullah, ini kalau saya masuk ke medan perang itu tuh masuk ke terobos ke barisan musuh, saya masuk surga pasti. Ya iya masuk surga. Kelamaan makan korma. Mau masuk surga aja sampai nunggu 7 korma. Dibuang itu korma, dia lari masuk. Menerobos medan peperangan. Meleng Rasulullah, siapa yang jalan? Itu Rasulullah yang baru saja nanya. Yang baru saja nanya, kalau saya mati, apakah saya pasti masuk surga? Pasti. Kelamaan masuk surga, nunggu habis 7 korma dulu, dibuang tuh korma. Sampai begitu sahabat. Walaupun memang tewas, tapi tewasnya mulia. Itulah kehebatan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajmain. Makanya sebagai adab ya, dari segi etika, segi adab, kalau kita mempelajari sejarah nanti nih, ya mungkin hobi beli kitab tuh Bidayah wa Nihayah, banyak kitab-kitab yang luar biasa, atau Rahiqul Makhtum yang mendapatkan penghargaan itu, terjemahannya udah banyak juga. Itu kitab-kitab sejarah keren-keren. Kalau kita baca, apalagi kita meluasi, bertambah luas bacanya. Apabila kita mendapati sikap-sikap sahabat yang bercecok satu dengan lain, seperti bab perang Khandaq, antara keluarga Rasulullah dengan keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita orang ahlu sunnah wal jamaah punya sikap. Sikapnya apa? Wa ma jara baina sahabati naskutu. Apapun yang terjadi antar sahabat, sikap kita nggak usah menghakimi, nggak usah ikut-ikutan. Wah ini emang zalim nih, ini jahat. Siapa kita? Siapa kita? Makanya yang paling baik wa ma jara baina sahabah naskutu. Apapun yang terjadi antar sahabat, diam. Udah, kita taslim aja udah. Makanya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau pernah menegur keras. Ada salah satu ulama bangsa min ahlil bait. Kalau nggak salah Sayyid Ibrahim As-Saggaf, ulama hadis yang terkenal di Jordan. Antum buka di YouTube. Sayyid Ibrahim As-Saggaf, wah ada muhaddits. Cuman terlalu apa sih? Karakternya maaf gitu ya, kayak salafi gitu, dikit-dikit ngerudut. Sampai-sampai mengkritik beberapa sahabat yang ada dalam sejarah. Sayyid Muhammad langsung membantah, mengatakan, debu yang nempel di sendalnya Muawiyah itu lebih afdol daripada kita semua. Kata Sayyid Muhammad. Paham kita sampai di sini ya? Debu yang nempel, Muawiyah ini kan terkenal memerangi. Debu yang nempel di sendalnya Muawiyah itu jauh lebih mulia ketimbang kita ini. Agar kita memastikan bagaimana adab kita terhadap para sahabat. Kurang lebih begitu. Radhiyallahu an ajmain. Ya, kemudian kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menegaskan manusia yang amat sangat saya cintai, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan bapaknya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya kita tegaskan dulu ya, tentunya ini bisa jadi karena momen-momen tertentu, tidak secara umuman, tidak secara mutlak. Karena kalau secara mutlak, yang amat sangat mulia dan diriwayatkan dalam hadis sahih, tentunya Sayyidat Fatimah Zahra al-Batul. Kemudian Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian siapa lagi? Asiyah, istri daripada Fir'aun. Kemudian Maryam binti Imran, ibunda daripada Nabi Isa.
Ini adalah nisa al-alamin yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi statement Nabi seperti ini sepeninggal wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah tidak menikah pada saat itu sampai Siti Khadijah tutup usia, kemudian baru berapa tahun kemudian Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah. Udah begitu aja Siti Aisyah cemburunya luar biasa. Namanya perempuan ya, cemburunya luar biasa. Sampai cemburu butanya, yang dicemburin udah meninggal. Siapa itu? Istrinya Rasulullah SAW, Siti Khadijah udah meninggal, masih dicemburuin. Saking kelewatan cemburunya, anaknya dipanggil. Siti Fatimah. Wahai Fatimah, kesini. Dia pengen nyentil, bukan nyentil, mengungkapkan kecemburuannya, dampaknya kena ke Siti Fatimah. Ente tahu nggak? Dari istri-istri abah ente itu, kalau bahasa kita begitu tuh, semua yang dinikahin janda, cuman saya yang perawan. Kata Siti Aisyah nih. Karena itu mengungkapkan kecemburuannya, nggak bisa kepada Rasulullah, kepada anaknya. Nah anaknya, bid'atun minni, al-Fatimah, bid'atun minni, Sayyidat Fatimah. Kesayangannya Nabi Muhammad, jantung hatinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad digituin, ya kalau bahasa kita ada kesalnya juga. Cuman dibaliknya, sampein ya Fatimah. Kan ngadu nih Fatimah sama Abah. Abah, ini Umi Tiri ngomong begini nih Pak. Sampein sama Umi ente, sama Aisyah maksudnya. Betul, yang perawan cuman beliau. Tapi perjakaannya cuman buat Siti Khadijah. Sampein gitu. Dibalikin begitu. Akhirnya dibalikin. Siti Aisyah pasti sampaikan begitu. Dia paham, pasti bukan ente nih. Abah ente yang ngajarin nih. Abah ente ini gak mungkin nih. Ente nih begini nih. Pasti abah ente yang ngajarin. Itulah indahnya kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah sepeninggal Siti Khadijah, maka Rasulullah SAW memberikan statement, ahabun nas alayya, manusia yang amat sangat saya cintai di saat itu ya, itu Aisyah, wa abuha, wa minar rijal abuha, dari golongan laki-laki abuha. Kenapa dikatakan Aisyah? Karena tidak kita pungkiri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah sahabat sekaligus istri Rasulullah yang paling cantik, yang perawan, udah gitu bukan itunya lagi, paling alim. Hampir dikatakan rub'ul ahkam, seperempat hukum syariat itu semua diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sampai-sampai kalau ada sahabiah, sahabat wanita yang bertanya tentang perkara fikih, yang ini katakan bab head, mau nanya sama Rasulullah terlalu detail, nggak enak, malu. Canggung kita, kalau kita bahasa kita canggung. Akhirnya Rasulullah melihat gesturnya, nih sahabat yang nanya rada canggung, udah ente tanya sama bini anak tuh, Siti Aisyah. Nah, jadi Aisyah tuh yang lanjutinnya tuh, yang memberikan. Salah satunya ada kunna nu'mar biqada'is shalah wala nu'mar biqada'is shaum. Kunna nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Kita diperintah untuk mengqadha puasa, tidak diperintah untuk mengqadha salat. Nah, salah satunya begitulah. Banyak hukum-hukum yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan sampai-sampai Rasulullah nih kalau lagi sakit, itu kan Rasulullah istrinya kan Masya Allah, enggak 4, banyak istrinya. Nah Rasulullah nih suka memastikan besok saya giliran kemana, padahal Rasulullah tahu giliran ke rumah Siti Aisyah. Karena saking ada kecenderungan ya, karena Aisyah Masya Allah alim dan cantik. Dan istri putri dari sahabatnya yang dia cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Kata Siti Aisyah, falamma kana yaumi sakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau udah di rumah saya, maksudnya sakinah, maksudnya
apa namanya, anteng gitu, tenang gitu kalau di rumah saya ya. Banyak kejadian-kejadian yang indah dan lucunya nih, ada satu riwayat mengatakan Rasulullah pernah ngomong begini sama Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, saya tahu kapan ente marah sama saya, kapan tidak. Digituin Siti Aisyah sama Rasulullah. Terus ditanya balik, udah tahu dari mana, apa buktinya, kata Siti Aisyah. Anti ini kalau lagi marah sama saya, nyebutnya demi Tuhan Ibrahim. Saya nggak disebut. Giliran lagi demen sama saya, lagi manja, demi Tuhan Muhammad. Nah kalau ente nyebut demi Tuhan Ibrahim, berarti lu lagi ngambek sama gua. Jadi ketawanya begitu tuh. Nah pernah satu waktu ribut nih, ya namanya rumah tangga ya. Ini sunnatul hayah, desain kehidupan. Rasulullah SAW aja, walau demikian, ana khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik darikan adalah yang sebaik-baik terhadap keluarganya. Pernah ribut, tapi ributnya yang indah. Ributnya yang menjadikan satu contoh yang perlu kita laksanakan, kita kerjakan dalam rumah tangga kita, bukan yang digebukin, ditonjokin, pepenyok-penyok bininya. Allah yahfad, na'udzubillah min zalik. Lagi ribut, kemudian kata Rasulullah SAW, ya sudah, kita cari satu orang yang bisa menengahkan kita. Baik kalau begitu, kata Siti Aisyah. Panggil. Kata Rasulullah SAW, ya udah, yang jadi penengah kita, setuju nggak kita panggil Umar bin Khattab? Enggak mau. Kata Siti, nggak mau. Terlalu tegas dia mah, ogah. Nggak mau saya. Ya udah kalau begitu kita panggil Sayyidina Utsman. Enggak, Sayyidina Utsman terlalu hormat kepada engkau. Ujungin ntar ngebelain engkau, nggak mau saya. Ya udah kalau begitu Sayyidina Ali. Apalagi Sayyidina Ali. Udah misanan, mantuk lagi. Ya udah pasti belain mertua. Nggak mau saya. Perempuan. Ya udah kalau begitu yang jadi penengah kita Abu Bakar. Cocok. Curang nggak? Egois ya. Giliran bapaknya dia mau. Akhirnya dipanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pas dipanggil, Rasulullah sampaikan, wahai Abu Bakar, tolong engkau menjadi hakim antara kita yang sedang ada perselisihan. Kalau begitu, coba biar Aisyah dulu yang ngomong. Ingat ya, profesional ya Abu Bakar ya. Jangan mentang-mentang ini anakmu atau saya nabimu, kau profesional. Marhaba ya Rasulullah. Udah. Sayyidina Abu Bakar mendengarkan. Siapa yang menyampaikan keluh kesahnya pertama? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Siti Aisyah menyampaikan keluh kesahnya, dia menyebut nama Rasulullah, namanya Muhammad. Wah, gahar bapaknya. Mau ditabok, apa? Lu nyebut Rasulullah namanya. Wah, mau digelapok. Lari itu Siti Aisyah. Di belakang, ngumpet di belakang tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pas mau ditabok, ditangkap tangannya tuh bapaknya. Dia bilang, Abu Bakar jangan, gak boleh main tangan. Kalau kayak gitu-gitu. Akhirnya Siti Aisyah tetap berlindung di belakang pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah kan ya? Kejadian-kejadian itu luar biasa. Kalau kita sih udah datang mertua tetap dihabak juga anak ya, astagfirullah. Jangan sampai na'udzubillah min zalik ya. Makanya dalam Islam au tasrihin bi ihsan, imsakin bi ma'ruf, au tasrih bi ihsan. Tahan, maksudnya pelihara istri kita baik-baik, au tasrih bi ihsan, atau lepasin baik-baik. Ya, jangan digebukin udah penyok, udah mau mati baru kita pulangin. Na'udzubillah min zalik. Naam. Kemudian sampai di mana tadi kita itu? Siti Aisyah ini jadi secara kacamata akidah bukan satu-satunya yang mutlak ya wanita yang dicintai. Mungkin saat itu sepeninggal Siti Khadijah ya Siti Aisyah lah radhiyallahu an yang mendapatkan daripada cintanya Nabi Muhammad SAW karena banyak alasan tadi yang kita sampaikan, diantaranya beliaulah yang paling alim, beliaulah yang perawan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ditambah lagi anak daripada sahabatnya yang ia cintai, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah juga ngomong begini, "Lau kuntu muttakhizan khalilan latakhajtu Abu Bakrin walakin akhi wa sahibi." Tadi disampaikan manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah dan bapaknya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasul di dalam kesempatan yang lain pernah bersabda begini, "Lau kuntu muttakhidan khalila," seandainya saya diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memilih langsung ya siapa yang aku jadikan khalil, kekasih, maka sungguh la takhajtu Abu Bakrin, saya akan mengambil Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai kekasihku. Akan tetapi faktanya beliau walakin akhi wa sahibi, akan tetapi beliau adalah saudaraku dan sahabat muliaku. Itu salah satu statement yang menandakan Rasulullah SAW pun mencintai Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan banyak hal. Kenapa dia juga Siddiq? Yang sama kita ketahui dalam kasus kisah Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW sepulang dari Isra wal Mi'raj, paginya Rasulullah menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy, kemudian diketawain. Ya, sampai-sampai saking girangnya nih kaum kafir, wah ini kesempatan untuk menjatuhkan karakter Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu itu belum dijuluki Siddiq. Ini lari kalau nggak salah Amr bin Hisham, kalau nggak salah ya. Abu Jahal, kalau nggak salah Amr bin Hisham, lari kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kemudian, tuh, dengerin tuh, sohib ente udah tambah gila sekarang. Udah tambah nggak karuan. Masa katanya baru pulang dari Isra dan Mi'raj. Ya, katanya pulang dari Palestina. Pulang juga dari 7 langit. Saya suruh angkat kaki 1, kemudian suruh angkat kaki yang 2 aja nggak mampu. Bagaimana bisa dipercaya? Ente percaya masih? Intinya begitu. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Lau kana ab'ad min dzalik la sadaqtu. Seandainya jauh dari itu, lebih dari itu omongannya, pasti saya percaya. Itulah iman yang sudah betul-betul menguasai daripada jiwa raganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga beliau dalam hal itu dijuluki As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka fiqhul hadis, pemahaman hadis ini ada 3 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihil jawaz zikrul ahab minan nisa wal rijal wa annahu la yu'ab ala fi'lihi idza kana al-maghul fihi min ahli al-khair wad din. Dibolehkan dari kasus ini kita juga boleh mengungkapkan siapa yang kita cintai ya, dalam kehidupan kita. Entah itu anak kita, istri kita, suami kita, sahabat kita, dan boleh. Selama orang itu yang kita sebut, beliau ada kelebihan, kesolehan dalam agamanya dan dalam akhlaknya. Jangan sampai kita cinta sama orang karena itu orang sebatas kaya rayanya saja. Tapi kita harus menaruh kecintaan kita, ada sisi kesolehannya juga. Nah, ini demi menyelamatkan hati kita. Dan kalau kita sudah mencintai seseorang, cintainya sekedarnya. Karena kalau terlalu cinta, takut-takut melengos. Bukan apa sih bahasanya? Overdosis ya. Karena dalam satu riwayat dikatakan habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau ingin cintai, dalam konteks ini bebas. Kekasih, maksudnya istri, pasangan yang halal, atau anak, atau siapapun, sahabat, orang yang kita kenal. Habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Khawatir orang yang kau amat sangat cintai berubah menjadi musuhmu di kemudian hari. Wa baghidaka haunan ma. Asa yakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah musuhmu sekedarnya. Ya. Khawatir yang kita, waduh 7 turunan kita sumpahin, besok kita jadi sahabatnya. Ya. Tapi yang dituntut di dalam agama, bahkan ada ancaman,
kita harus bisa, ya, harus bisa. Ini sih ngomongan rada tinggi, tapi kudu kita sampaikan. Harus bisa menaruh di hati kita yang kita cintai Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ancaman di Al-Qur'an, "Qul in kuntum", "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu." Seandainya, kata Allah nih, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, saudara kita, istri kita, apalagi harta yang kita tumpuk-tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan usaha yang kita takut kebangkrutannya, wa masakinun tardawnaha, dan tempat tinggal yang kita idam-idamkan, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, itu semua yang tadi kita sebutkan lebih kita cintai ketimbang Allah dan Nabi Muhammad, fatarabbasu, maka tunggu tanggal mainnya. Kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di barzah dan di akhirat, na'udzubillah min zalik. Maka secara kesimpulan dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat naluriah manusia, mencintai dan membenci, namun kita harus profesional. Kita harus mencintai seseorang karena kelebihan sisi kesolehannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menegaskan ada alasannya beliau mencintai Siti Aisyah, karena banyak hal yang tadi kita sampaikan, bukan semata mutlak bahwa Siti Aisyah adalah wanita yang paling afdal dalam kacamata Islam. Akan tetapi ada lagi Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maryam binti Imran, dan Asyah daripada istri Fir'aun. Nah, itu semua wanita-wanita yang sempurna di mata Islam. Maka kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, jangan sampai kita salah menaruh hati kita atau mengisi hati kita dengan cinta yang justru cinta yang kita masukkan ke dalam hati kita menjadi bumerang di kemudian hari. Contohnya apa? Hubbu dunya ra'sun kullul khati'ah. Hati kita tidak isi dengan cinta seorang soleh, cinta ulama, cinta nabi, cinta rasul, cinta pengajian, cinta hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah, tapi kita cinta terlalu kepada dunia, sehingga kalau sudah terisi cinta yang terlalu kepada dunia, sulit kita mencintai Allah, sulit kita mencintai Rasulullah, dan ini adalah ra'sun kullul khati'ah, menjadi sumber malapetaka di kemudian hari, nauzubillah, baik di dunia, barzah sampai akhirat. Maka mudah-mudahan dengan hikmah dan ibrah daripada hadis ini, kita bisa lebih meniti, memanage hati kita, mencintai orang-orang yang saleh, yang justru dapat merangsang kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi katakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ila man yukhalil. Kalau mau lihat kesolehan seseorang, lihatlah agama teman akrabnya. Kalau teman akrabnya ya doyannya banyak dah ya, gosok batu, kayak mancing dan seterusnya, nggak doyan ngaji, nggak doyan ibadah, ya siap-siap ikut kita. Falyanzur ila man yukhalil, maka lihatlah kepada siapa kita bersahabat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemuliaan untuk kita disandingkan selalu oleh orang-orang soleh yang dapat merangsang daripada iman Islam kita untuk lebih mencintai Allah dan Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan keselamatan di dunia barzah sampai akhirat. Naam, itu saja. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan pembelajarannya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat khazanah ilmu kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan ini Allah berikan kesemangatan, kekuatan untuk kita dapat puasa di bulan Rajab minimal 3 hari, mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wal afu minkum,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.